Oke. Nah, jadi moto Satpam seorang Satpam di PKSS itu adalah wajib memiliki moto sebagai Satpam Gistar, yaitu groomingnya, ya, kemudian siap, tangguh, aktif, dan responsif. Nah, jadi rekan-rekan sebagai Satpam PGS harus tahu ini, ya, moto ciri khas Satpam PGSS itu ialah ini, Pak, ya, Satpam yang Gistar. Artinya apa? Grooming harus baik, ya, kemudian harus siap tugas dimanapun, ya, ketika diinstruksikan, baik itu dari BRI, PGSS, siap bertugas. Kemudian tangguh, ya, dalam memberikan pelayanan, ya, atau ditugaskan dimanapun siap, ya, tangguh artinya tidak ngeluh, Pak, ya. Kemudian aktif, aktif menjaga kebersihan, aktif membantu nasabah, ya, aktif menolong orang-orang sekitar di tempat kerja, ya, dan juga responsif ketika diperintahkan atau diinstruksikan, ya, gerak cepat, gercep, ya, jadi itu yang bagus, Pak, ya. Jadi rekan-rekan harus tahu, ya, rekan-rekan itu sebagai Satpam PKSS punya moto, yaitu sebagai Satpam Gistar, ya, ingat. Kemudian selanjutnya di sini, nah, terkait KTA, ya, saya minta rekan-rekan PGS, ya, untuk masalah KTA jangan sampai ada temuan, Pak. Ya, ada temuan baik itu pengecekan langsung oleh Binmas, ya, maupun pengecekan oleh Danru. Saya minta cek masing-masing KTA-nya, ya. Sudah habis masa langsung perpanjang, Pak. Ya. Karena apa? Kalau rekan-rekan tidak ada KTA, ya mohon maaf, tidak bisa kita tugaskan, ya. Jadi ini sangat penting sekali legalitas Satpam itu, ya, dibuktikan dengan apa? Dengan punya KTA dan juga punya ijazah Diksar. Ya, kita di sini tidak ada yang punya ijazah nembak, tidak ada, ya. Siap, tidak ada, Cip. Ya, semuanya lengkap, ya. Semuanya lengkap, ya. Ada KTA, ada ijazahnya, ya. Awas, ya. Nanti sewaktu-waktu kita akan lakukan pengecekan atau validasi, ya, Siap, Dan. kebenarannya, ya. Jadi minta tolong terkait isu KTA semuanya ketika sudah habis segera perpanjang KTA-nya, ya. Karena di sini sesuai pasal 17, ya, dalam Perpol nomor 4 tahun 2020, ya, rekan-rekan wajib membawa KTA setiap bertugas. Kemudian menggunakan pakaian dinas Satpam dan atribut Satpam, dan yang ketiga bertugas sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing. Intinya adalah ketika tugas KTA wajib dibawa, Pak. Ya, itu jangan lupa. Nanti KTA ditinggal di rumah, ditaruh di bawah kasur, ditaruh di bawah bantal, jangan. Ditaruh di lemari, jangan, ya. Selalu dibawa pada saat bertugas. Paham, ya, rekan-rekan, ya? Paham, Cip. Oke, ya. Siap. Kemudian selanjutnya, ya, bentar, ya, saya tampilkan dulu video Satpam Gistar. Ya, tunggu sebentar, saya buka dulu filmnya. Bentar, ya, tunggu dulu. Ya, Satpam Gistar. Bentar, ya. Di sini sudah ada yang pernah tonton video Satpam Gistar? Sudah ada yang pernah tonton videonya atau belum? Siap, Iya. sudah. Nonton di mana, Pak? PGSS. Tuh.
Oke, bentar ya, saya ini lagi ada gangguan. Ya, ini sudah terlihat belum? Sudah ya? Oke, bentar ya. Hmm. Oke, ini terlihat tidak, rekan-rekan? Videonya terlihat atau tidak, rekan-rekan? Tolong Terlihat. respon. Maaf, Ya. terlihat. Oke, ya. Sekarang kita tonton dulu videonya, ya. Tolong semuanya memperhatikan, ya. Silakan ditonton, ya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini suara videonya terdengar, Pak ya? Terdengar, Cip. Oke, oke, oke. Oke. Nah, bentar ya. Udah baper tuh. Jaringan pula. Tam, 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 tam. Bentar ya.
Oke, ya. Jadi itu tadi kita sudah menonton ya videonya. Nanti untuk video lebih lengkapnya rekan-rekan bisa ini ya, Semua pasti pernah bisa salah. cek di grup WA. Sudah saya kirimkan itu link YouTube-nya. Jadi silakan ditonton ya. Oke, tunggu sebentar. Iya. Oke. Ya ini materinya sudah terlihat lagi ya. Nah, jadi di video tadi silakan ditonton ulang ya. Sudah saya share di grup ya rekan-rekan. Jadi silakan ditonton video ya itu sebagai pedoman rekan-rekan buat bertugas ya. Intinya dari video tadi yang ditonjolkan adalah masalah grooming ya, penampilan ya, kesigapan ya tentang satpam Gistar ya. Jadi itu ya rekan-rekan silakan ditonton lagi videonya benar-benar dipahami didomani dalam bertugas ya. Selanjutnya eh ketentuan Satpam PKS selanjutnya yaitu ini ya grooming ya. Yang pertama adalah tidak boleh berjenggot. Nah, jadi rekan-rekan PKS jangan sampai tidak tahu Pak ya, tidak tahu nanti jenggotan, kumis panjang dipelihara jangan ya. Aturan kita di PKSS tidak ada itu satpam yang berjenggot ataupun yang berkumis, semuanya harus dicukur habis Pak ya, cukur habis, rapi bersih ya. Kemudian seragam harus tidak boleh lusuh atau kusam ya, artinya kalau seragam lusuh kusam ya dan tidak layak lagi jangan dipakai ya Pak ya. Kalau tetap rekan-rekan pakai artinya penilaian jelek nanti untuk penilaian penampilan rekan-rekan ya itu. Kemudian kaos dalam jangan terlihat, tidak boleh bau badan atau bau mulut, kemudian memakai atribut PIN-nya dengan lengkap, ID card ya, sepatu mengkilap, kemudian tidak memakai aksesoris yang berlebihan ataupun mencolok ya, jam tangan wajib, cincin kawin itu diperbolehkan. Kemudian potongan rambut pendek 321 rekan-rekan. Ya, yang terakhir memakai atribut seragam lengkap sesuai Perpol yang terbaru ya. Artinya ini Perpol nomor 1 tahun 2023 ya. Tidak ada lagi kita yang memakai Perpol lama ya. Rekan-rekan semuanya wajib punya seragam Perpol yang terbaru ya, warna krim. Ini contoh baju PDH, begitu juga PDL-nya. Rekan-rekan Satpam PGS karena tidak ada pengadaan baju, jadi silakan lengkapi secara pribadi atau secara mandiri ya, lengkapi sendiri ya. Jadi itu penting sekali sebagai modal kerja rekan-rekan ya. Kalau tidak punya atribut atau tidak punya baju yang seperti ini yang kita contohkan ya, mohon maaf tidak bisa kita tugaskan ya, karena PGS pengadaannya sendiri ya gitu. Kemudian selanjutnya ini terkait standar penampilan ya, non BRI dan PGS. Jadi ini standar penampilannya, dia menggunakan ID card, kemudian logo badge-nya itu logo PKSS ya. Rekan-rekan logo badge-nya menggunakan logo PKSS. Jadi yang masih pakai logo BRI ya silahkan ganti logonya menggunakan logo PKSS. Karena itu bisa membedakannya. Ya, oh berarti ketika ada tim penilai tim QA yang pakai logo PGSS nih, PGS ya, jangan menggunakan logo BRI ya. Jadi rekan-rekan PGS silakan ganti, pesan online ya, atau cari di toko kelengkapan atribut masing-masing wilayah daerahnya, pesanlah bordiran PGSS
ya, Izin, diganti izin Pak, logo izin Pak, PKSS. sebentar Pak. Ya, Mohon izin Pak. Kemarin kan diinstruksikan untuk diganti atribut BRI yang warna kuning Pak. Baru 2 hari Pak diganti Pak. oke, Jadi itu mau dicabut lagi atau ketentuan gimana nih Pak? itu ketentuannya untuk submob dan definitif. Yang PKS ketentuannya seperti ini. Makanya hari ini kita sosialisasikan biar semuanya tahu. Ya, itu ya, rekan ya. Jadi ini silakan nanti kita kasih waktu untuk diganti. Ya, minimal setelah Lebaran rekan-rekan udah pakai atribut yang sesuai standar PGS. Ya, lanjut ya. Kemudian selanjutnya ini standar ID card. Ya, jadi rekan-rekan untuk standar ID card-nya yang seperti ini. Nanti saya kirimkan formatnya. Ya, jadi rekan-rekan bisa cetak ke percetakan terdekat, cari ya cara percetakan yang harga 10.000 atau 15.000, cetak seperti ini ya. Untuk pengadaan ID card itu pengadaannya rekan-rekan sendiri ya, kan dari PKSS ya, artinya pengadaan rekan-rekan sendiri, modal awal ya, modal kerja ya. Jadi rekan-rekan harus lengkapi contoh ID card-nya seperti ini, menggunakan wadah transparan, pakai jepitan warna putih atau jepitan besi nih seperti saya contohkan ini ya. Nih, pakai jepitan putih atau jepitan yang seperti ini. Nah, ini jepitan yang diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau pakai jepitan yang model yoyo? Itu tidak boleh. Ya, model yoyo entah warnanya merah, biru, pink, ganti. Ya, yang diperboleh hanya warna putih ataupun menggunakan jepitan besi seperti ini. Ya, jadi ini contoh nih wadahnya yang transparan. Ini ada harga yang 5.000, 10.000, bahkan 30.000 ada. Ya, jadi silakan rekan-rekan nanti kita kasih waktu untuk ganti. Ya, disesuaikan seperti ini. Paham ya rekan-rekan ya? Ya, Halo? paham. Oke. Ya. Mbak. Kemudian selanjutnya ini contoh temuan grooming yang salah. Ya. Jadi rekan-rekan PGS harus tahu ya. Ini contoh grooming yang salah ya. Nah, siapa yang bisa mengetahui ini salahnya di mana nih untuk yang gambar yang ini? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Ya. Tidak logo Polda Sumsel kalau di wilayah Sumatera Selatan. Oke, ya. Tapi dia di sebelah kirinya tidak ada logo ya, tidak ada logo. Ya, lihat logonya, tidak ada logo Polda, kemudian tidak ada logo PKSS-nya. Ya, ini salah, Pak. Ya, ini ketentuan yang salah. Jelas PGS ini menjadi temuan. Ya, 3 kali berturut-turut menjadi temuan. Tidak mau diarahkan, ya udah ganti. Ya, rekrut baru, ganti PGS yang lain. Bisa. Ya, karena rekan-rekan tidak ada terikat kontrak. Ya, akan sebab itu rekan-rekan sebagai PGS hati-hati ya, jangan sampai atributnya menyalahi aturan. Ya, paham ya rekan-rekan ya? Ya. Siap. Kemudian selain logo, apalagi yang salah ini? Siapa yang bisa jawab di gambar yang ini? PIN. Pinnya ya. Bagus tadi ada yang menjawab pinnya. Pak, ini harusnya pakai pin. Ya, jadi untuk baju PDH ya, rekan-rekan kan semuanya saya yakin sudah diksar, kan sudah diajarkan pada waktu diksar. Ketentuan atribut baju PDH itu menggunakan pin, bukan full bordiran seperti ini. Ini kewenangannya bordiran, ya. Salah. Kemudian gada pratamanya bordiran. Ini baju PDH. Seharusnya menggunakan yang model pin ya PIN. rekan-rekan ya. Jadi silakan rekan-rekan yang merasa atribut baju PDH-nya masih menggunakan model bordiran seperti gambar ini, ya, silakan ganti gunakan model pin.
Ya, kemudian Pak, kayak mana kalau baju PDL? Baju PDL boleh, ya. Untuk ketentuan baju PDL boleh pakai yang bordir, ya. Mau pakai pin Pak, boleh juga, ya. Untuk PDL aman, mau bordir, mau pin, tidak masalah. Tapi PDH jangan coba-coba pakai yang model bordir, salah itu, tidak sesuai perpol. Ya, jadi saya minta rekan-rekan, ya silakan lengkapi atributnya yang belum sesuai, yang seperti contoh gambar ini, ya diganti, ya. Kemudian siapa lagi yang bisa menjawab? Apalagi temuannya Pak di gambar yang ini? Kira-kira yang perlu diperbaiki, apalagi? Ada yang tahu? Diperbesar Pak, dari handphone masing-masing diperbesar, di zoom. Oh iya. Siap Ah, pakaian dan deodoran. pakaiannya tidak press body. Kemudian ada lagi Siap, Pak, Bang. selain pakaian, apalagi yang menjadi ID temuan? card-nya, Cip. ID card-nya, Cip. Oke, ID card-nya belum sesuai. Ya, dia pakai ID card BRI, seharusnya pakai ID card PKSS. Ada lagi? Ada satu lagi, Pak. Nomor register, Pak. Reknya. Nomor Ah, register Satpam. pintar Pak Zul ya. Benar. Jadi nomor rek KTA ya. Kalian rekan-rekan sudah tahu ya, kemarin definitif Submob semuanya disuruh ganti dari kantor pusat, pengadaan sendiri. Ya, apalagi PGS, Pak. Ya, apalagi PGS. PGS tentunya juga mengikuti, harus diganti bordiran namanya. Untuk baju apa saja? Untuk baju PDH dan PDL. Ya, kemudian untuk tulisan sapamnya ini benar nih. Cukup tulisan Sapam saja, ya, tidak ada di bawahnya tulisan Sapam BRI, ya, tidak boleh, itu harus polos, Sapam saja, ya. Kemudian di sini temuan selanjutnya di gambar ini adalah Kancing memakai, bordiran. ya, kerah bajunya dikancing terlalu atas dengan alasan atau dengan modus supaya kaos dalam tidak terlihat. Ya, ini Ya. salah Pak, ya, ini salah, ini menjadi temuan. Ya, tidak boleh dikancing kerahnya sampai atas, ya. Jadi tidak boleh, tetap kerah terbuka, kaos dalam tidak boleh terlihat, ya. Selanjutnya ini yang salah kira-kira apa Pak? Tali Talikur. Nah, benar ya. Jadi tali kur kita sesuai perpol menggunakan tali kur yang sejari. sejari. Ah, itu yang benar ya, tali kur sejari. Ya, enak Pak pakai tali kur sejari. Ya, leluasa kita bergerak. Kalau pakai tali kur yang model lama, perpol yang lama besar, ini sangat mengganggu aktivitas. Ya, ya. Jadi itu, ya rekan-rekan, silakan yang merasa atributnya masih seperti ini ganti. Ya, nanti kita kasih sesuatu minimal Lebaran, rekan-rekan PGS semua, kita semua sudah tertib. Ya, selanjutnya ini ketentuan kaos dalam. Ya, boleh menggunakan kaos dalam bentuk V atau kaos dalam singlet. Ya, seperti contoh gambar ini. Ya, itu yang tidak boleh menggunakan kaos dalam yang kerah tinggi seperti ini, tidak boleh, Pak. Ya, karena aturan perusahaan kita, baik itu PGS, definitif Satmob, Satpam yang tugas pekerja PGSS, jangan terlihat kaos dalamnya. Ya, sampai di sini semuanya paham, Pak? Halo? Paham. Paham Siap. ya? Siap, paham dah. Ya, oke, next, lanjut. Nah, jadi ini contoh atribut yang benar ya rekan-rekan ya. Jadi contoh atribut yang benar untuk PGS seperti ini. Ya, menggunakan bordiran ini, yaitu contoh Hairul ada nomor reknya. Kemudian tulisannya Sapam saja. Ya, tidak ada itu Sapam BRI, Sapam PKSS di bawahnya. Ya, cukup tulisan Sapam saja. Ini ketentuan bordiran yang
Benar. Kemudian logo BRI karena rekan-rekan sebagai PGS lepaskan, ya, ganti karena logo BRI ini khusus untuk definitif dan satpam saja. Untuk yang PGS atributnya seperti ini, logo PGSS, ya. Jadi tim penilai tahu, oh ini PGS ternyata, ya. Karena selama ini yang menjadi temuan ada yang PGS, ya. Bahkan tim penilai bingung membedakan mana PGS, mana yang Satpam kontrak. Ya, sekarang sudah ada perbedaannya. Satpam PGS pakai logo PGSS. Ya, seperti contoh ini. Ya, oke, lanjut. Kemudian ini standar PDH, ya, topi, dan ini standar PDL. Ya, saya minta rekan-rekan ya wajib punya lah ya atribut topi, pad, ya, dan juga topi PDL, ya, tongkat, borgol, ya. Jangan rekan-rekan tidak punya, Pak. Kita sebagai Satpam PGS, ya, rekan-rekan itu yang menjadi penilaian, ya, yang menjadi penilaian utama adalah rekan-rekan memiliki atribut lengkap, ya, atribut lengkap. Karena rekan-rekan sebagai PGS wajib punya, ya, wajib punya. Modalnya dari siapa, Pak? Modal sendiri dulu, ya, modal pribadi, modal secara mandiri, ya. Jadi itu. Kemudian ini ketentuan danru, kalau danru tali ukurnya di kanan, anggota di kiri. Nah, ya, jadi ini ketika rekan-rekan PGS ditugaskan backup di BRI maupun di luar BRI, ya, ini contoh atributnya, ya, baju PDL, PDH, foto serah terima dengan senior. Ya, rekan-rekan wajib menggunakan atribut lengkap dan juga terlihat seperti contoh gambar ini. Ya, di logo Linggau dan Muara ini. Ya, tapi yang membedakan rekan-rekan PKS adalah logo PKSS-nya. Ya, jadi itu, ya, jangan sampai hari ini rekan-rekan di sini tidak tahu. Ya, semuanya sudah tahu hari ini. Ya, jadi contohlah apa yang senior contohkan seperti ini. Nah, ini bagus nih, ya, contohnya. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk penilaian kategori siap, ya. Rekan-rekan PGS jangan lupa 5S-nya, Pak. Dimanapun rekan-rekan bertugas, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun itu adalah modal utama rekan-rekan pada saat bertugas. Ya, yang pertama tadi grooming, atribut harus sesuai perpol, lengkap. Kemudian rekan-rekan modal yang kedua itu punya 5S, ya, jangan lupa, ya, rekan-rekan ini banyak backup di BRI maupun di luar BRI, harapannya ya tetap ramah, Pak, ya, dimanapun tugas tetap senyum, sapa, salam, sopan santun harus tetap dijalankan, ya. Kalau rekan-rekan mendapat komplain karena temuannya tidak ramah, jutek, cuek, bodoh amat, aduh, tidak lama, Pak, ya. Saya berani jamin, tidak lama kalian di BRI atau tidak lama kalian di PKSS. Cepat diganti orang. Ya, jadi itu pesan saya. Kemudian menjaga perilaku, ya, ketika bertugas, baik itu berjalan, ya, berdiri, mengarahkan nasabah, berbicara, ya. Contoh, sikap berjalan tegap, pandangan ke depan. Kemudian sikap berdiri tegap, posisi istirahat, dan tidak bersandar pada pintu. Nah, jadi saya tidak mau rekan-rekan PGS ada pelaporan yang masuk. Pak, itu Satpam PGS ketika tugas jaga di BRI sering sandaran di pintu. Ya, ketahuan kita ganti, Pak. Ya, banyak kok PGS yang lain yang mau kerja. Ya, kemudian sikap mengarahkan atau menunjuk dengan membukakan telapak tangan. Ya,
Jadi kita ketika mengarahkan nasabah menunjukkan suatu tempat ya dengan cara telapak tangan kita diarahkan secara terbuka. Ya, bukan kita menggunakan telunjuk itu Bu, sebelah sana. Jangan. Ya, gunakan dengan telapak tangan terbuka. Kemudian menegur dengan menggunakan kata maaf, berbicara menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, selanjutnya tangguh. Nah, saya minta bacakan Pak Redi. Coba bacakan Pak Redi yang poin 1 dan 2. Ya, halo Pak Redi. Siap. Ya, di zoom saja Pak Redi kalau tidak terlihat dari handphonenya. 1. Penjagaan aset. Hmm. Penjagaan aset bergerak dan tidak bergerak, baik milik perusahaan maupun tamu perusahaan. Oke. 2. Pengawalan atau navigator. Memberikan rasa aman dan perlindungan, serta memberikan pengarahan terkait alur pelayanan produk perusahaan atau saat terjadi keadaan darurat. Oke, cukup ya Pak Redi ya. Nah, jadi tadi sudah dibacakan oleh Pak Redi. Yang pertama rekan-rekan sebagai PGS, Satpam PGS ya wajib tahu apa yang harus rekan-rekan jaga, apa yang harus rekan-rekan amankan. Ya, nah saya mau tanya Pak, contoh aset yang bergerak, siapa yang bisa jawab? Aset bergerak itu apa saja Pak? Siapa yang bisa jawab? Izin dan Ya, seperti motor ini, motor karyawan. motor karyawan. Selain itu apa lagi Ya, yang bergerak? Pegawai, 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 ya benar. Apalagi mobil pincai dah, mobil nasabah enggak. anggota keluarga pegawai, Oke. Kemudian apalagi contoh aset bergerak? Ada yang tahu? Mobil pinjam, mobil nasabah dan Ya itu ya. Jadi itu contoh aset yang bergerak adalah nasabah, ya pimpinan, pincas, supervisor, keluarganya yang berkunjung. Intinya orang ya termasuk nasabah dan juga pimpinan dan juga karyawan. Ya, apalagi kendaraan punya milik kantor, inventaris kantor maupun kendaraan milik nasabah. Ya, jadi itu ya rekan-rekan jangan sampai rekan-rekan bingung, tidak tahu ya mana yang aset bergerak yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga ya supaya terhindar dari tindak kejahatan ya. Kemudian apa contoh aset yang tidak bergerak? Siapa yang bisa jawab? Aset Barang-barang inventaris, gedung, barang-barang inventaris. Contoh gedung, apalagi? komputer, laptop, Apalagi Pak? Banyak Pak. ATM, SIM CRM, ATM. Benar. Ya. Kemudian apalagi? Cukup? Apalagi? genset, Oke. Ya. Apar ya, rekan-rekan ya. Intinya ya, benar yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Aset yang tidak bergerak atau aset yang bersifatnya inventaris di area lingkungan kerja kita, Pak. Sapu juga itu aset, Pak. Sapu jangan sampai hilang. Tong sampah jangan sampai hilang. Ya. Stiker, misalnya stiker BRI itu kan aset perusahaan tuh. Jangan sampai dikoyak, dirusak oleh orang. Ya, kemudian ruang galeri ATM jangan sampai ada vandalisme atau orang yang ingin merusak, ingin mencoret-coret atau ingin lain sebagainya. Ya, gedung, ya, komputer, laptop, listrik dan sebagainya, apar. Nah, itu menjadi aset yang tidak bergerak yang harus kita jaga, ya. Jadi rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan paham ya. Yang selanjutnya itu memberikan rasa aman dan perlindungan ya ketika
mengarahkan terkait alur pelayanan. Nah, jadi rekan-rekan, ketika ada nasabah butuh bantuan rekan-rekan, ya baik itu komplain seputar transaksi di channel. Nah, tugas rekan-rekan adalah merespon, Pak. Merespon dan memberikan solusi alternatif. Ya, contoh misalnya rekan PGS Jaga, ya ada nasabah, dia tarik tunai di ATM, uangnya tidak keluar. Ya, rekan-rekan sebagai PGS yang bertugas pada saat itu harus langsung sigap. Ditanyakan, Bu, ada yang bisa kami bantu? Misalnya kan. Ya Pak, saya tadi tarik tunai, uang saya tidak keluar. Kayak mana Pak ya? Katanya. Oh Ibu, tidak usah khawatir. Ya, biasanya Bu, ya tunggu dulu berapa menit. Nanti akan ada SMS notifikasi masuk terkait uang reversal pengembalian. Jika nanti dalam beberapa menit Ibu tidak dapat SMS atau notif terkait reversal, bisa kita bantu membuat pelaporan pengaduannya di Brimo. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan PGS informasikan nasabahnya diedukasi seperti itu, Pak. Ya, jangan ketika ditanya nasabah, rekan-rekan bilang, maaf Bu, aku PGS baru, aku tidak tahu. Ya, itu bukan jawaban rekan-rekan. Ya, aku sapu baru Bu, aku tidak tahu apa-apa. Ibu besok sini lagi Pak, jam 8 pagi, temui CS. Enggak, ya. Jadi jangan seperti itu mengedukasinya, ya. Kalau rekan-rekan bingung, bisa. Ini Sapam PGS baru nih. Tiba-tiba hari ini jaga layanan di BRI. Yang bersangkutan ditanya oleh nasabah. Contoh kayak tadi, bingung dia, ya. Atau dia belum belajar, atau dia belum tahu, atau dandunya belum menginformasikan, ya. Yang perlu rekan-rekan lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap direspon ya. Baik Ibu, tadi kendalanya apa Bu? Iya Pak, saya tidak bisa eh, tarik tunai, uangnya tidak keluar. Gitu kan. Rekan-rekan punya nih nomor senior atau nomor danru atau nomor Sapam SIP sebelumnya. Ya, caranya adalah rekan-rekan, Bu, izin terkait kendala Ibu, saya konfirmasi dulu ke petugas terkait Bu ya. Ibu tunggu dulu di sini. Saya cari informasi dulu, nanti Ibu saya bantu. Udah telepon senior. Telepon, misalnya Danru, oh benar, izin, tak tolong, ada nasabah nanya, aku belum belajar, aku belum tahu, kayak mana cara ini? Oh ini, sampaikan ini. Atau rekan-rekan dapat informasi bertanya dari CS atau Taylor, boleh juga. Atau dapat informasi dari pramubaktinya. Oh biasanya kalau kayak ini, caranya cek ini, cek ini, cek ini. Sudah, yang penting rekan-rekan dapat informasi, sudah tahu, lalu disampaikan lagi. Oh Ibu, berdasarkan informasi yang saya dapat, untuk kendala Ibu bisa diselesaikan di uh, aplikasi Brimo, laporan pengaduan. Jadi caranya seperti ini, Bu. Ibu, ada aplikasi Brimo? Ada, Pak. Aku bingung, Pak, pakai aplikasi ini. Misal, ya. Sudah dibuka. Dibuka, diajarkan, pilih menu ini, dan sampai selesai. Ya, sampai kita tawarkan bantuan Ibu, ada lagi yang bisa kami bantu, Ibu. Sampai dibilang, "Oh, cukup, Pak. Terima kasih banyak." Ya, nasabah yang pulang, balik kanan dengan tidak ada pertanyaan, itu bagus. Tapi kalau nasabahnya pulang dengan perasaan kesal, marah-marah, artinya kita belum belum baik mengedukasi nasabah tersebut. Jadi itu ya rekan-rekan PGS ya, agar menjadi perhatian ketika menghadapi nasabah, tolong direspon dengan baik ya. Selanjutnya poin ketiga, 45 minta tolong bacakan Ridwan. PGS skip. Silakan Pak Ridwan. 3, 4, 5. 3, tadi mana? Nah, patroli. Patroli memberi memeriksa kelengkapan dan kondisi keamanan aset perusahaan termasuk aset P3K dan APAR, serta memastikan operasional perusahaan
berjalan dengan baik. 4. Melaksanakan tugas pengaturan. Petugas melakukan pengaturan keluar masuk nasabah, tamu perusahaan, dan pengaturan antrian nasabah, serta area parkiran kendaraan. 5. Kemampuan intelijen peka terhadap kondisi lingkungan sekitar perusahaan dan mampu berkoordinasi dengan perangkat RT RW, Babinkas, Polsek, Babinsa, Koramil, dan warga masyarakat sekitar lokasi perusahaan. Ya, terima kasih ya Pak Ridwan. Nah, jadi itu ya. Selanjutnya yang rekan-rekan PKS lakukan pada saat penjagaan yaitu patroli. Ya, patroli apa yang dicek? Ya, periksa keamanan aset perusahaan, baik yang bergerak tadi maupun yang tidak bergerak tadi. Ya, termasuk cek juga P3K-nya jika ada dan juga APAR. Ya, jadi rekan-rekan ketika petugas pastikan dulu kita tugas itu APAR-nya ada. Oh, di unit aku ini ada APAR. Aman. Tujuannya apa? Ketika ada kejadian kebakaran, korslet listrik, ya, ampere meledak dan sebagainya, rekan-rekan bisa mengantisipasi, ya, tidak Izin dan khawatir. Ya, lanjut. izin dan ini saya mau berangkat kerja nih, mau ke arah tempat lawang nih. Ya, lanjut Pak Gusti. Lanjut. Siap. Ya, hati-hati di jalan. Siap. Ya. Kemudian yang keempat itu melaksanakan tugas pengaturan, rekan-rekan ya. Pengaturan baik itu keluar masuk kendaraan, ya, milik tamu maupun milik perusahaan, juga pengaturan terkait antrian nasabah. Ya, jadi ini tugas Pak Sapam nih ketika layanan, misal contoh Pak Rehan, layanan, jaga di BRI unit pematang panggang misalnya. Ya, Pak Rehan dinas pagi pelayanan sudah tahu sedang padat antrian nasabah. Ya, jangan Pak Raihan langsung menerima begitu saja tanpa memberikan pemberitahuan terkait jumlah antrian nasabah. Bisa Bapak, contoh nih Bapak-bapak, Pak saya mau setor, Pak Rehan jawab, ya pagi Bapak, ya baik Pak untuk keperluan Bapak setor. Nah, setornya nominal berapa misalnya? Pak Rehan tanya kan, saya setor 6 juta Pak, misalnya. Sudah tahu nih Pak Rehan, setornya 6 juta. Kemudian Pak Rehan karena sudah belajar, sudah tahu aturannya untuk pencetoran di bawah 10 juta bisa diarahkan ke ATM atau CRM. Kemudian Pak Renhard menginformasikan, ya Pak, ini informasi untuk transaksi di bawah 10 juta, kita punya mesin CRM Pak, mesin store tunai. Ya, Bapak sebelumnya sudah punya kartu ATM dan aplikasi Brimo belum Pak? Sudah punya semua misal. Sudah punya ya. Ini bisa diselesaikan di mesin CRM Pak. Ya, untuk informasi antrian saat ini Pak berjalan ya dari total 20 antrian misalnya. Ini baru nomor antrian 6. Ya Pak ya. Apalagi ini sekarang sudah jam setengah 3 misalnya atau jam 2. Takutnya Bapak tak terkejar nanti. Ya, jadi Pak, kami bantu untuk store lewat mesin CRM. Bisa lebih cepat, Pak, tanpa harus mengantri. Ya, kalau nanti misalnya Pak Reinhard nasabahnya berminat, setuju ya. Oke, langsung diarahkan ke mesin CRM. Ya, jadi seperti itu rekan-rekan. Ya, edukasi kita ke nasabah itu berjalan dengan baik. Jangan kita langsung, nah datang nasabah langsung nunjuk nomor antrian. Padahal antrian panjang, ramai. Ya, kemudian jam layanan kita bentar lagi tutup. Rekan-rekan masih baik masukkan nasabah terus, datang nasabah, wow, masukkan terus.
tidak diatur, tidak diinformasikan, tidak diedukasi. Ya, tugas kita adalah menginformasikan, Pak, diedukasi nasabahnya. Ya, terlepas nasabah itu mau atau tidak, yang penting rekan-rekan Sapam sudah mengedukasi. Ya, sudah ada pemberitahuan. Ya, misal nasabahnya tetap ngotot, Pak, saya mau tetap tunggu sampai teller tutup. Oh ya udah, Pak. Kalau Bapak memang berkenan menunggu, silakan, Pak, ini nomor antriannya. Tapi untuk alternatifnya, Pak, ini sebenarnya bisa lebih cepat di mesin ini, Pak, CRM misalnya. Nanti Bapak saya bantu ajarkan cara penggunaannya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi antisipasi kita seperti itu. Jangan rekan-rekan tidak edukasi sama sekali. Ya, Siap, Bang. terima-terima aja. Jangan. Itu beresiko untuk rekan-rekan. Nanti ada komplain rekan-rekan. Akhirnya ada komplain, nasabah lapor. Dengan laporannya, Pak Sapam Budi misalnya. Tidak memberitahu bahwasanya jam layanan tutup. Di laporan Sabrina nih misalnya. Masuklah laporan itu ke Kanwil misalnya. Ke OJL. Atau sampailah juga ke cabang. Kemudian cabang cek namanya siapa yang tugas tadi. Rehan misalnya. Ya udah mulai besok panggil Rehan ke BRI. Pasti panggil Rehan. Kamu tahu ini salahnya ini. Statusmu sebagai apa? PGS. Ah, ya udah mulai besok gak usah lagi di sini ya. Stopkan dulu. Nah, mau enggak kita seperti itu? Ya, enggak mau pasti kita kan. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan ketika bertugas, ketika penjagaan, apalagi itu layanan, tolong hati-hati sekali. Ya, kalau memang SOP kita harus diinformasikan jumlah antrian ya kita informasikan. Jangan main terima-terima aja. Kalau memang instruksi yang disuruh edukasi, nasabahnya dikasih tahu, diarahkan ke e-channel, ya rekan-rekan harus arahkan. Karena apa? Kalau rekan-rekan layanannya bagus, tidak ada komplain dengan nasabah, ketika ada kebutuhan Sapam kontrak di BRI, penerimaan untuk Sapmop, ya rekan-rekan bisa ikut tes dan juga bisa langsung direkomendasikan. Yang akan itu Pak, yang sudah pasti jadi Sapmop juga bisa tertunda. Padahal layanannya bagus. Apalagi kita yang tidak bagus nih ya. Nah, ya, jadi itu ya rekan-rekan ya, agar menjadi perhatian ya. Halo, Siap. paham ya? Siap, paham. Ya, itu jangan rekan-rekan tidak paham hari ini. Ya, Siapa? oke ya. Lanjut yang kelima, itu rekan-rekan wajib punya kemampuan intelijen. Intelijen di sini artinya peka terhadap situasi sekitar. Contoh di mana kemarin? Unit SP Padang, itu di Kayu Agung. Rekan-rekannya yang jaga pagi dapat informasi dari warga. Pak, tadi kami lihat ada orang lah, Pak. Naik-naik di motor nasabah. Misalnya ini orang yang dicurigai ingin merampok misalnya. Atau ingin mencuri kendaraan nasabah. Dapat nih di informasi dari warga sekitar. Ya udah, tugas sebagai satpam adalah kita lebih siaga. Pantau lagi kan. Sampai kita layanan, sampai kita tetap pantau kalau memang apa yang diinformasikan warga sekitar tuh benar atau enggak. Kalau memang benar kita tahu orangnya, lah orang ini nama ini misalnya gitu kan. Ya, udah lihat dulu pelaku ini bawa senjata api atau tidak, misal. Ya, atau kalau memang dia sendirian, artinya pelaku kejahatan ini nekat. Ya, ya sebisa mungkin ya kita amankan Pak kalau memang bisa kita mengaman. Tapi kalau kita ragu-ragu misalnya. Boleh minta bantuan warga sekitar atau boleh minta bantuan pihak kepolisian. Misal dibantu oleh pihak masyarakat. Ya, pelaku tadi berhasil kita amankan atau kita bekuk. Ya, artinya pelaku percobaan pencurian tadi berhasil Pak Reski amankan dengan warga. Ya, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya Pak Reski harus menghubungi pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian.
telepon. Misalnya punya nomor Babin Kamtipmasnya punya. Telepon, izin benar. Ini Rizky benar, Satpam BRI Warini misalnya. Tak tolong benar kami berhasil mengamankan pelaku tindak kriminal. Ini tadi diduga ingin mencuri kendaraan tapi berhasil digagalkan. Minta tolong dijemput benar. Masa sudah banyak di sini. Takutnya bonyok di sini. Mati dan sebagainya takutnya. Tak tolong jemput ini share lokasi kami. Kirim. Kalau Binmasnya lah sudah biasa patroli ke wilayah unit kerja kita, pasti paham lah, tahu, langsung gercep luncur ke lokasi. Ya, salah. Tidak ada nomor Binmas. Ada nomor Babinsa boleh juga, tapi jarang ya Babinsa. Ya. Atau rekan-rekan adanya nomor pengaduan kontak Polda, bisa Pak. Ya, silakan. Ya, pengaduan layanan Polda itu via WA, caranya tetap sama. Kirim share lokasi, benar izin melaporkan kami Satpam BRI unit Morenim. Ini telah terjadi kejadian percobaan pencurian. Pelaku sudah kita amankan, minta tolong melapak benar di sini. Bantu dievakuasi, itu diamankan ke kepolisian. Sudah sih kirim lokasi, nanti siapa yang datang adalah petugas yang piket di SPKT pada saat itu. Siapa yang menghubungi polseknya? Ya dari Polda, karena laporan kita tadi sudah masuk Polda. Ya, itu sangat efektif sekali ya rekan-rekan ya. Jadi sangat membantu kita di lapangan. Ya, ini contoh nomornya. Nah, ya jadi rekan-rekan ya silakan disimpan ya ini nomor pengaduan WA untuk wilayah Polda itu 0813 70002110. Nanti saya share ya. Ini nomor pengaduan WA untuk ke Polda. Jadi rekan-rekan ya gunakan nomor ini dengan sebaik-baiknya ketika kita butuh bantuan, baik itu pas saat dinas pagi, sore, malam, bisa buat pelaporan di sini. Paham ya rekan-rekan ya? Siap. Ya, Ya, paham. jadi semuanya sudah tahu ya, langkah-langkahnya seperti itu rekan-rekan. Ya, Siap, Paham Dan. oke. Ya, ini nomor pengaduan Polda Sumsel. Ya, kemudian selanjutnya ini dosa. Ya nih target target layanan. Ya, nah minta tolong bacakan. Coba Pak Reski Febrianto, bacakan poin 1 dan 2 Pak Reski. Mikrofonnya hidupkan dulu Pak Reski. Ya, oke. Silakan. Ya, poin 1, 2. Satpam menjalankan 5S, maksimalkan pelayanan, selalu siap, siaga, dan standby dalam bertugas. Atribut lengkap digunakan. 2. Selalu siaga, waspada, jam rawan, serta aktif cek kondisi mesin, CRM, ATM, agar selalu normal dan bebas indikasi skimming. Siap, Sudandan. Terima kasih. Pak Reski ini dari unit mana Pak? Siap, izin menjawab Pagar Alam Dan. Oh, mantap ya. PGS Pagar Alam. Siap. Oke, ya terima kasih Pak Reski. Ya, jadi itu tadi sudah dibacakan. Ya, target layanan. Nah, rekan-rekan sebagai Satpam PGS juga punya target, Pak. Targetnya apa? Layanan. Ya, ketika rekan-rekan tugas jaga, ya, pakailah atribut ketika dinas di luar, jaganya standby di luar, atribut topi, tongkat, ya, pin dan sebagainya. Ketika berada di luar, pada saat kita pengaturan lalin, merapikan kendaraan motor, yang membantu nasabah di luar, topi, kelengkapan atribut, pakai lengkap Pak ya. Seperti contoh gambar ini. Ya, begitu juga ketika layanan di dalam. Ketika rekan layanan di dalam, topi lepas, rambutnya rapi bersih, tidak panjang, ya, pakai minyak rambut, ya seperti contoh gambar ini, tongkat pakai,
Ini ketika rekan-rekan pada saat layanan di banking call. Ya, jadi contohnya seperti ini ya rekan-rekan PGS ya. Ya, wajib menjalankan 5S, maksimalkan pelayanan, selalu siap siaga dan standby dalam bertugas, atribut lengkap digunakan. Jadi ini contoh gambarnya. Kemudian ketika rekan-rekan jaga pada saat hari weekend, libur panjang, menggantikan satpam cuti, izin sakit dan sebagainya, ketika rekan-rekan dinas jaga, jangan lupa cek CRM ATM. Ya, cek pastikan itu tetap dalam kondisi online. Kalau offline lapor ke teknisi BG. Kalau tidak punya nomornya lapor senior. Ya, lapor Dandu, benar, minta tolong benar, ATM kami mati. Ya, kami sudah menghubungi pihak BG tapi belum ditanggapi. Ya, jadi segera informasikan kalau ada kendala terkait ATM CRM. Ya, jadi ini contoh pengecekannya, cek di mulut masuk kartu, ya. Kemudian cek jika memang terdapat mini CCTV yaitu skimming. Biasanya itu digunakan oleh pelaku kejahatan untuk merekam PIN. Jadi dia ada kamera tersembunyi kecil sekali. Biasanya di sudut-sudut ini, Pak, di sudut-sudut tempat kita input PIN itu. Jadi ini tolong dicek ya. Takutnya nggak lucu kejadian ATM di unit kerja yang dijaga satpam malah ada indikasi skimming. Ya, bahaya sekali itu, Pak. Ya, jadi ini yang harus kita antisipasi. Kemudian target layanan selanjutnya mengedukasi nasabah ke e-channel, agen briling terdekat, serta memberikan solusi bantuan terkait kendala transaksi. Ya, jadi ini rekan-rekan harus responsif nih. Nasabah ketika butuh bantuan, Pak, kayak mana cara store? Nah, rekan-rekan sudah tahu, sudah punya ilmunya, ya nasabahnya diajarkan. Ya, nih contoh menggunakan atribut lengkap, melayani nasabah di galeri. Galeri e-channel, nasabah mau tarik setor. Ya, atribut lengkap dengan ramah dan sopan, ia mengarahkan, oh kayak ini Pak caranya. Pak, masukkan dulu kartunya, PIN-nya dan sebagainya. Ya, sampai selesai. Ya, begitu juga ada nasabah komplain. Nasabahnya dibantu. Oh Pak, kita buat dulu laporan pengaduan. Tadi kendalanya di mana Pak? Saya setor uangnya tidak masuk Pak. Oh caranya kayak ini. Kayak ini. Ya, jadi itu rekan-rekan ya harus ramah. Nih seperti contoh di gambar ini. Kemudian malam hari misalnya ada nasabah, kita edukasi untuk mempunyai aplikasi Brimo. Boleh. Ya, itu bagus, Pak. Ya, kita menanyakan Ibu, misalnya kita nih tahu nasabah nih biasa transaksi di ATM. Kita perhatikan misalnya ibu-ibu, contoh ibu ini. Ibu ini selalu transaksi menggunakan kartu. Ya, ketika kita tawarkan, Bu, sebenarnya BRI sudah bisa akses penarikan tunai serta tunai tanpa kartu loh, Bu. Wah, benar, Pak. Iya, Bu. Jadi Ibu tidak perlu bawa ATM lagi. Aku pengen Pak punya, cek mana caranya. Akhirnya diedukasi. Ini contoh ya, ini contoh pada saat saya sidak di Lahat. Jadi sapamnya aktif, nasabah ini ditawarkan buat aplikasi Brimo. Ya, ini bagus Pak. Ya, kita membrimokan Brimo. Semua nasabah jadi tahu. Alhasil sekarang ibu ini transaksi pakai Brimo terus. Ya, karena apa? Karena sapamnya tadi diedukasi, dia kasih tahu. Keuntungan pakai Brimo ini Bu, bisa tarik tunai tanpa harus bawa kartu. Itu kan jadi nasabahnya tahu senang. Ya, kemudian diajarkan cara transaksinya, ya begitu juga nasabah yang punya kendala kita bantu. Ya, jadi ini contoh-contoh gambarnya. Ya, saya yakin rekan-rekan di sini sudah ada yang menerapkannya. Ya, yang belum silakan Pak diterapkan. Ya, nih lihat contohnya. Ya, jadi layanan BRI itu Sapam PKSS tuh kegiatannya seperti ini. Bukan duduk manis di dalam banking vault, jaga ngopi, ngerokok, misal main game, bukan.
Bukan itu ya rekan-rekan ya. Jadi tugas rekan-rekan adalah seperti ini. Ya, aktivitasnya seperti ini. Ini yang BRI mau, yang BRI harapkan seperti ini, PKSS harapkan seperti ini. Lalu bagaimana dengan rekan-rekan yang tidak seperti ini? Ya, kalau ketahuan, jadi temuan sidak, pelaporan oleh manajemen BRI, temuan Kanwil, temuan PKSS, apalagi statusnya PGS, ya udah kita rumahkan, stop dulu, ya, jangan ditugaskan dulu yang bersangkutan, ya, jadi jangan rekan-rekan yang dirugikan. Ya, lanjut selanjutnya mengedukasi buka rekening melalui Brimo, ini contohnya, ya. Lanjutnya aktif melaporkan situasi uker, ya. Laporan situasi 2 jam sekali, cek inventaris kantor, cek ruang server, cek kelistrikan, cek apar, cek genset, dan menulis buku mutasi. Nah, jadi rekan-rekan PGS, kegiatan seperti ini harus tetap dijalankan. Ya, buat laporan situasi ketika jaga dinas sore menggantikan seniornya sakit, rekan sudah masuk grup, laporkan situasi. Apa yang dicek? Kondisi ATM, kondisi kebersihan, situasi nasabah, itu dilaporkan di grup. Kemudian cek listrikan ya, rekan-rekan ya, perlu kita perhatikan di sini ketika jaga, musuh kita itu dua, Pak. Musuh kita itu dua. Yang pertama, tindak kejahatan kriminal ya. Tindak kejahatan kriminal, diantaranya perampokan, pencurian, sabotase dan sebagainya. Ya, hipnotis, itu tindak kriminal. Itu harus kita antisipasi. Yang kedua apa? Bencana. Ya, bencana ini ada bencana alam, gempa, ya, kemudian ada bencana kebakaran, bencana banjir, ya. Jadi dua ini, Pak. Ya, musuh kita itu dua ini. Pada saat kita tugas dinas itu berdoalah dalam hati, semoga kita dijauhkan dari dua hal ini. Dari gangguan kriminal, dari gangguan bencana. Ya, kalau memang kita sudah berdoa, sudah berkeyakinan, masih juga tetap terjadi, artinya naas musibah harus tetap kita hadapi. Ya, ya harus tetap kita hadapi. Ya, jadi itu. Ya, rekan-rekan harus tahu, Pak. Rekan-rekan semua harus tahu. Ya, tuh. Kenapa? Karena yang sering terjadi itu ialah case-case di BRI, case-case seluruh selindo itu pasti ada kejadian ampere listrik meledak, panel listrik turun, turun konslet meledak, kebakaran, ya. Kemudian ruang demand, ruang server, ya, konslet listrik kebakaran. Itu sering-sering rekan-rekan cek ya, pastikan ya dua hal ini, tindak kejahatan dan juga kejadian bencana alam. Kalau memang rekan-rekan ada banjir misal, rekan ini jaga malam nih, ukurnya banjir. Sudah lapor Danru belum ada respon, sudah lapor ke unit belum ada respon, lapor RO, CO tidak ada respon. Nah, langkah-langkah rekan-rekan, kalau memang air sudah masuk uker, bakal merendam berkas-berkas, bakal merendam CPU, CPU komputer, ya, atau colokan listrik dan sebagainya. Ya, sebagai satpam yang punya inisiatif tinggi, langsung rekan-rekan amankan, Pak. Ya, kalau tidak rekan-rekan langsung amankan, ya otomatis sudah terendam semua, sudah rusak semua, ya percuma. Ya itu dulu kejadiannya di unit Moraklingi, Lubuk Jadi satpamnya kurang inisiatif, akhirnya apa? CPU terendam. Ya, apalagi colokan listrik terendam. Untung nggak mati kesetrum. Ya, lah tahu banjir, hampir tidak dimatikan. Ya, itu. Artinya ya tidak peduli dengan lingkungan ya. Nah, untung tidak disetrum Pak pada saat banjir itu. Apalagi kebakaran tidak tahu aku. Bayangkannya kayak mana.
Ya, jadi itu ya rekan-rekan, saya minta PGS kita harus punya inisiatif tinggi. Kalau itu mengancam eh, keamanan inventaris kantor kita, amankan Pak. Ya, amankan. Ya, gitu. Jadi ini ya contoh gambarnya. Ya, rekan-rekan yang harus rekan lakukan seperti ini. Siap dah. Ya, selanjutnya nih terakhir nih, siaga dan sigap melakukan pengawalan. Apa saja pengawalan? Contoh, misal ada nasabah, Pak, aku minta tolong Pak. Kenapa Bu? Misalnya, Pak, aku ini lagi bawa duit. Nah, misalnya, aku takut keluar, tak tolong Pak, kawal aku ke mobil. Oke, bagus itu. Ya, nasabahnya ngasih tahu. Ya, kayak mana kalau nasabahnya tidak ngasih tahu misalnya. Rekan-rekan tahu nih, oh bapak ini lagi transaksi dari Thailand. Jumlah yang diambil nih banyak nih, 500 juta atau 1 M misalnya kan. Ya, rekan-rekan sebagai kita punya insting yang baik, ini harus aku kawal ini ke mobil. Walaupun tidak minta, minimal kita kawal ya. Jadi iringi, pastikan kita lihat kiri kanan aman atau enggak. Ya, itu Pak. Ya, artinya Sapam tuh punya inisiatif tinggi tanpa harus diminta karena ini demi keamanan nasabah. Ya, rekan-rekan inisiatif langsung kawal sampai ke mobil. Bahkan nasabahnya mengucapkan, oh makasih banyak Pak. Ya, dikasih banyak, jangan minta duit. Ya, kakek rekan-rekan, oh Pak minta Pak. Ya, selesai. Ya, kalau ada pengaduan nasabah, rekan minta imbalan dengan nasabah, selesai Pak. Jangankan PGS, definitif Sapmo pun minta-minta uang dengan nasabah langsung dipecat. Ya, itu gratifikasi namanya. Pelanggaran berat ya. Itu tidak boleh. Jadi harus inisiatif ya lakukan pengawalan. Terus apa lagi pengawalannya? Yaitu pengisian ATM, CRM. Ketika ada petugas BG lagi ngisi nih, rekan-rekan jaga, standby di luar. Ada petugas BG, ya rekan-rekan jangan bodoh amat, cacat tahu, dibiarkan petugas BG-nya, ya tidak diperhatikan. Ya. Tahu-tahu petugas BG adalah oknum nakal misalnya. Top selipnya duit dan sebagainya. Kita tidak tahu ya. Tiba-tiba ada kejadian olah TKP dan sebagainya. Akan diminta keterangan sebagai saksi pasti. Bingung nak ngasih keterangan apa. Karena tidak perhatikan. Coba kalau kita dari awal itu perhatikan. Ya perlu dikawal petugas BG Pak. Meskipun dia punya pengawalan petugasnya. Ya tetap harus kita kawal Pak. Kita perhatikan. Pada saat dia ngisi. Ya perhatikan gerak-gerik ya. Dia kalau kita perhatikan. Kita kan orang luar. Ya bukan dari pihak vendor BG. Kita dari pihak PSS, kalau kita perhatikan dia ingin melakukan kecurangan atau tindak jahat oleh petugas BG-nya, mereka tidak jadi Pak. Karena apa? Diawas oleh satpamnya, ya dipantau. Selain mantau aktivitas pengisian, kita juga menghimbau nasabah yang akan masuk, Bu, mohon maaf, kami sedang ada perbaikan sedikit. Tunggu dulu Bu ya, 5 menit aja Bu. Tunggu di luar dulu Bu ya. Nah, jangan diomongkan, Bu, tunggu ya, dalam lagi ngisi duit. Kacau, Pak. Ya, kalau rekan-rekan bilang kayak itu, di dalam lagi ngisi duit, Bu. Terdengar ada orang yang niat jahat, teleponnya kawannya. Mainlah kau ke unit ini. Uang lagi ngisi ATM. Selesai, tahu komplotan bersenjata. Mati galah kita, Pak. Ya, itu. Ya, jadi itu, Pak. Ya, rekan-rekan PGS ya. Jadi itu antisipasi pada saat pengawalan. Baik itu pengisian ATM, perbaikan ATM juga dikawal petugasnya. Paham ya rekan-rekan ya? Halo. Siapa Dan? Nah, itu. Jadi minta tolong rekan-rekan PGS jangan sampai kami dapat laporan Satpam PGS acuh ketika ada perbaikan ATM, petugasnya tidak dikawal. Jangan ya. Pada saat pengisian Satpamnya malah di dalam. Tidak tahu. Ternyata main game.
Orang lagi ngisi ATM tidak tahu. Nasabahnya tidak diarahkan. Ya, terus tuh kasih tahu, Bu, lagi ngisi ATM. Padahal ini dalam kondisi urgent nih, bahaya nih, rawan. Jangan dikasih tahu, ya. Bilang aja sedang perbaikan. Ditunggu dulu, Bu, ya. Selama 5 menit, tidak lama, Bu. Ntar lagi selesai. Padahal masih lama. Ya, kalau memang kerusakannya berat, misalnya lebih dari setengah jam, disampaikan, Bu, mohon maaf, ATM kita sementara belum bisa digunakan, sedang perbaikan. Ibu boleh coba di ATM di sana atau di ATM bersama, ya, atau ATM lainnya, Bu. Ketika sudah selesai, kalau Ibu masih mau narik sini kurang lebih mungkin setengah jam lagi, Bu, baru bisa. Itu kalau memang kondisi ATM kita rusak berat, ya, misal contohnya. Dikondisikan saja ya rekan-rekan ya. Jadi itu. Kemudian selalu siaga waspada, standby di luar pada saat jaga, periksa kelistrikan. Tadi sudah kita sampaikan. Saya ingin menyampaikan terkait larangan jabatan. Nah, coba minta tolong bacakan. Siapa yang ingin bacakan, Pak? Apa yang tidak boleh dilakukan seorang satpam? Halo? Halo rekan-rekan? Halo, Ya, Ali, tolong bacakan ini, Li. Apa yang tidak siapa? boleh dilakukan seorang satpam, Li? Apa yang tidak boleh dilakukan seorang satpam? Ya, Meninggalkan unit kerja. Dilarang meninggalkan unit kerja pada saat jadwal tugas atau memanfaatkan orang lain untuk menggantikan tugasnya atau istirahat makan di luar tanpa sepengetahuan atasan. 2. oke. Tidur. Dilarang tidur pada saat jadwal tugas, terutama shift malam. 3. Merokok. Dilarang merokok pada saat jadwal tugas. Selanjutnya, tidak terlihat. Petugas standby dilarang selalu berada di area dalam banking hall atau pos satpam sehingga tidak terlihat oleh nasabah. Oke. Selanjutnya, menerima atau meminta imbalan. Dilarang menerima atau meminta tip dalam situasi dan kondisi apapun. Selanjutnya, bermain HP. Dilarang bermain game atau TikTok pada saat jadwal tugas. Selanjutnya, tidak produktif. Datang terlambat, tidak aktif, pelaporan situasi oker, mengulur waktu istirahat, mengobrol berkerumunan, dan melakukan pekerjaan di luar tugasnya. Yang terakhir, membawa orang lain. Dilarang membawa orang lain yang pada saat jadwal tugas. Keluarga, Oke. kerabat, teman, dan lain-lain. Oke, ya. Terima kasih Pak Ali ya dari Uni Sembawa, Pak Ali ya. Ya, Komandan. Ya, Uni Sembawa dari Sekayu ya. Mantap Pak Ali. Jadi itu ya, apa yang tidak boleh kita lakukan meninggalkan kantor. Misal rekan jaga. Meskipun rumah makan tuh sebelah kantor, Pak. Ya. Jarak 100 meter atau 200 meter atau nyebrang kantor tetap tidak boleh, Pak ya, meninggalkan kantor. Ya, karena kita tidak tahu nasib sial, nasib naas pas kita keluar kantor dengan kondisi misal kantor kita kunci, padahal kita beli nasi di depan, tahu-tahu tab kan willnya datang, set, depan Uber. Mana ini? Kantor kok langsung tutup ini katanya misalnya. Di fotonya petugasnya tidak ada. Langsung laporan ke SPO. SPO geram misalnya. Marah ya. Orang Kamilnya udah pulang nih. Tidak sempat ketemu dengan kita pada saat jaga waktu itu. Tahu-tahu SPO nelpon, kamu kenapa meninggalkan kantor? Bu, saya beli nasi bu, misalnya depan kantor. Boleh itu ya, peraturan tidak boleh. Ya, mulai besok kamu stop aja ya kerjanya, diganti oleh PGS lain dulu. Ya, kapan nanti ditugaskan lagi nanti? Ya, kalau saya mau pakai kamu. Ya, nah jadi itu. Ya, jangan sampai rekan-rekan PGS menjadi temuan seperti itu ya rekan-rekan. Karena tidak boleh kita meninggalkan kantor, apalagi dikunci, meskipun sekedar untuk beli nasi, nyebrang dan sebagainya, sebelah sana dekat, menurut kita dekat. Ya, tapi menurut BRI tidak mau tahu, Pak. Ya, yang namanya kita bekerja, kalau itu temuannya langsung oleh pihak pengguna, user, dan ia komplain,
vonisnya seperti itu tadi, tidak mau pakai lagi, ya udah, apa boleh buat? Kan harus terima kenyataan. Ya, maka dari itu hari ini kita sampaikan biar rekan-rekan tidak ada yang menjadi temuan seperti itu. Ya, aturan ini dibuat karena ada dulu anggota yang pernah menjadi temuan seperti ini dengan case kejadiannya seperti itu, Pak. Ya, ya, itu. Begitu juga shift malam, rumah dekat situlah. Kantornya dikunci, balik ke rumah. Subuh baru ngulang lagi. Ada Pak kejadian seperti itu dulu ada. Dan itu pasti ketahuan. Siapa yang menelusurinya? Iya, pimpinan unit kerjanya. Lihat dari CCTV, dicek. Oh, ternyata satpam kita nih jago malam, kantornya ditinggalnya di balik rumah, ya. Kantor dikunci, subuh dia balik lagi ke sini. Oh, banditnya, ya, ketahuan. Ya, jadi rekan-rekan jangan jangan aneh-aneh lah ya. Di BRI ini pintu dinding bisa ngomong. Istilahnya seperti itu, ya, bisa ngomong. Jadi hati-hati sekali, jangan dilakukan meninggalkan unit kerja itu fatal akibatnya. Ya, begitu juga pada saat kita jaga dinas layanan nih hari ini. Ya, misal Palwa jaga di Unsri layanan. Ya, Palwa disuruh UB-nya makan di luar BK kamu. Aku udah beli nasi hari ini misal. Nah, Palwa tahu nih aturannya, tidak boleh ninggalkan kantor. Ya, jangan mau, ya Wak ya, jangan mau. Ya kalau diomongkan oleh OB-nya atau pramugari, boleh makan di luar, jangan. Ya, berisiko Wak, karena pasti rekan-rekan jadi temuan. Ya, oleh sebab itu, ditahan kelak kalau memang OB-nya tidak bisa bantu, mungkin bisa minta bantuan dengan tukang parkir atau pesan Gojek, ya, atau titip siapa boleh. Yang jelas rekan-rekan jangan sampai pada saat istirahat jaga di kantor rekan-rekan malah makan di luar, balik ke rumah. Aku balik Bendan, rumah aku dekat, bisa. Tidak bisa. Tidak ada tawar menawar, ya. Tidak boleh. Rekan-rekan tuh lagi jaga loh, lagi jaga, lagi dinas tuh dibayar, ya. Yang namanya kita kerja dibayar, ya harus ikut aturan, ya. Gitu. Paham ya rekan-rekan ya, masalah meninggalkan kantor jangan sampai terjadi. Ya. Siap. Selanjutnya tidur pada saat jadwal tugas, terutama shift malam. Nah, ini hati-hati rekan-rekan. Kejadian tindak kejahatan tuh malam pun bisa saja terjadi, Pak. Ya, contoh kasusnya ini percobaan pencurian melalui loteng. Bisa dari pintu loteng, bisa dari pintu jendela samping. Ya, aman Pak, pintu loteng kami tinggi, misalnya. Aman Pak, katanya pintu samping kami udah pasang terali besi. Ya menurut kita aman Pak. Ya. Dan menurut orang yang ingin maling, gampang ini. Ya, bisa diakali. Ya, jadi orang maling itu cerdas Pak ya. Cerdasnya tapi salah gunakan. Dia pinter, cerdas, tapi cerdasnya disalahgunakan. Ya, dan kita juga yang jaga jangan kalah cerdas Pak. Ya, patroli. Ya, cek dari CCTV, cek langsung ke pintu-pintu jendela, pastikan aman ya. Ya, gimana kita mau ngecek? Jangan tidur. Kalau kita tidur jaga malam, kayak mana kita cek? Ternyata OB tadi lupa ngunci pintu loteng. Tak, orang lah masuk ke dalam, orang lah sudah nyodong senjata, arit lah di leher, mana? Ya, kasarnya itu seperti itu ya rekan-rekan ya. Ya, jadi shift malam pun janganlah Pak. Ya, rekan-rekan itu jaga dibayar. Saya ulangi lagi, rekan-rekan jaga itu dibayar Pak. Ya, jaga itu dibayar. Bukan kita dibayar untuk tidur. Kalau kita diminta orang dibayar untuk tidur, berebut orang pasti. Kalau pegawai kita di tidur dibayar, ya. Jadi jangan itu sangat beresiko. Jangan dilakukan tidur pada saat tugas jaga.
Kemudian merokok pada saat jadwal tugas. Rekan-rekan saya minta tolong ketika standby di luar jangan sampai merokok, Pak. Ya, ini aturannya udah jelas, nggak boleh, ya, karena itu merusak citra PKSS dan BRI. Ya, kalian lihat Sapam main misalnya, Bank Mandiri, ya biarkan itu Sapam Bank Mandiri. Pak, Sapam Bank Sumsel ngerokok, ya biarlah Sapam Bank Sumsel. Sapam BRI jangan, Sapam PKSS jangan. Ya, etika ya. Pak, aku diajak ke unit rokok. Wah, jangan. Meskipun kayak unit nawarkan, rokoklah. Halwa misalnya. Tidak apa-apa, tidak marah. Jangan. Ini pimpinan kita. Siapa tahu dia ngetes kita. Ah, Pak, tidak apa-apa, Pak. Aku lagi tugas, lagi dinas misalnya. Tidak boleh, Pak, kami merokok. Ah, lajulah, Pak. Tidak bakal marah. Pimpinan tuh tahu, ngerti ya. Jangan ditawar ke unit, mantri, siapapun. Ngokok laju, gas, ngokok niat. Jangan. Apalagi pada saat jalur tugas. Ya itu ya rekan-rekan jangan dilakukan. Kemudian tidak terlihat atau tidak standby di luar, ya jangan dilakukan. Sering banyak di dalam banking hall, apalagi itu hati-hati. Ya, saya khawatir rekan-rekan sebagai PGS takutnya nanti jadi temuan kanwil. Tidak ada ampun Pak, kalau sudah temuan kanwil. Karena ini peraturan masalah standby di luar itu selindo. Boleh tanya, Sapam BRI mana Pak? Instruksinya sama, wajib standby jaga di luar. Pada saat kapan? Pada saat tidak ada jam layanan, ya contoh shift sore, selesai jam layanan jam 4, standby lah di luar. Kemudian shift malam sampai jam 11, setengah 12, jam 12 di luar, dam masuk jaga di dalam jam 12 ya. Ya. Kemudian Sabtu Minggu dari pagi tank setelah terima jam 7 ya sampai ke selesai shift ya itu wajib di luar. Berarti kami Pak tidak bisa ngecek ke dalam. Bisa, boleh patroli di dalam. Ya, tapi tidak usah lama-lama, cukup 5 menit. Ya, 5 menit, 6 menit atau untuk sholat. Kita nih manusia pasti nak kencing, nak mesing. Ya, logikanya tuh masih boleh. Tapi kalau mesing 2 jam, apa dia mesing, Pak? 2 jam. Kencing 2 jam di dalam. Ya, tidak masuk akal. Ya, boleh cek ke dalam, tapi waktunya tidak usah lama-lama. 5 menit, 6 menit, dah keluar. Tulis mutasi, selesai, standby lagi. Ketika rekan-rekan standby di luar, apa yang diperhatikan? Diperhatikan, Pak, gerak-gerik nasabah. Oh, nasabah ini nak transaksi. Kalau rame nasabah di banking hall, atau rame di galeri ATM ditanyakan, Bu, ada apa ini? Ada bisa saya bantu Ibu? Misalnya kan. Panjang antrian di galeri. Tugas kita menanyakan. Ternyata nasabahnya tidak bisa setor tunai pakai Brimo. Ya, tugas kita mengarahkan. Ya, atau kita mengatur antrian Bu. Ibu lagi setor ya berapa duit? 30 juta Pak. Bu, mohon maaf. Kalau Ibu nak nyetor sekaligus 30 juta di mesin CRM ini kan lagi labor. Kayaknya bergantian Bu ya. Ibu setelah dulu 5 juta. Lagi giliran nasabah yang lain. Kelang berapa nasabah lagi setor lagi. Nah, itu diatur ya Pak ya. Ya, jadi tugas Pak Sapam ini mulia sekali ya mengatur posisi antrian, jangan sampai nasabah komplain, nasabah marah. Kita lah Pak punya kewenangan di situ. Itu ya rekan-rekan PGS ya. Ya. Kemudian jangan menerima tips imbalan, tidak boleh. Meskipun nasabah kasih duit apa untuk kamu, tidak apa-apa aku ikhlas, jangan. Takutnya kaget dibercerita kemana-mana. Nasabah ini pinter Pak. Wayang nganjuk duit 10.000, bercerita kemana-mana. Wah, aku tadi narik di ATM itu dibantu Pak Sapam, aku kasih duit 10.000. Ya, maknanya kan Sapam di situ katanya. Nah, laju jadi isu, Sapam minta duit dan sebagainya. Ya, jadi timbul omongan yang tidak benar, lagi dianggapin. Nah, padahal kita tidak minta, oh ngasih. Lebih baik tidak usah Pak. Ya, rekan-rekan ya, lebih baik tidak usah diterima.
Ya itu. Kemudian tidak produktif, datangnya terlambat. Itu jangan. Kalau memang sudah diinformasikan Danru, besok dinas pagi di unit ini datanglah lebih awal. Datang setengah jam lebih awal. Ya, atau sejam sebelum boleh. Ya, kemudian tidak boleh ngulur waktu istirahat. Waktunya istirahat selesai, balik lagi standby lagi. Jangan ngulur, istirahat 2 jam, 3 jam. Ya, nggak boleh itu. Ya. Selanjutnya mengobrol, berkerumun, melakukan pekerjaan di luar tugas, dilarang membawa orang lain pada saat tugas. Nah, ini yang saya tekankan ini, Pak, dilarang membawa orang lain pada saat jadwal tugas. Misal rekan-rekan tugas di ambillah contoh KCP Lemabang misal. Ya, misalnya contoh Pak Diarsa misal. Dinas ditugaskan danrunya di KCP Lemabang. Wah, dia datanglah, lihatlah KCP Lemabang. Wih, ini kantornya besar misalnya. Kayaknya serem kantornya ini, banyak hantunya kan. Dapatlah cerita-cerita mistis dan sebagainya ya. Ternyata yang bersangkutan nih jaga di Lemabang ini ada kawan deket. Teleponin kawan. Tolong merapatlah ke kantor aku. Kenapa? Aku dinas malam hari ini DWA. Tolong lewangnya aku. Aku takut dinas DWA. Nah itu jangan sampai terjadi. Ya, saya minta rekan-rekan jangan ketika dinas jaga baik shift malam, pagi sore, jangan bawa temannya pada saat tugas, pada saat jaga. Ya, karena ini menjadi temuan juga, Pak. Ya, tidak boleh. Apalagi ngajak kerabat dulu. Oh, Payo, ini lagi lebaran. Aku jago Sabtu Minggu, misal. Mampirlah tempat aku, Aku jago kantor ini. Wah, penuh. Kantor keluarga dia kalau. Ingat, Pak ya, kantor itu tempat kita tugas. Ya, bukan tempat pribadi kita. Ya, itu milik perusahaan. Jadi jangan ini bentar lagi lebaran, ya. Sabtu Minggu rekan-rekan jaga. Ya, saya minta jangan ada isu seperti ini. Ya, rekan-rekan ya. Bawa teman, rekan, atau keluarga dekat ke tempat dinasnya. Paham ya rekan-rekan ya? Ya, paham. Oke ya. Terakhir, lanjut. Saya minta tolong bacakan Franky. Coba bacakan Franky. Larangan jabatan. Larangan Terakhir. jabatan. Ya. 1. Berjudi, mabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang, mempunyai banyak hutang, dan atau berbuat hal-hal yang berakibat mencemarkan nama baik PSS atau usernya. 2. Melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, moral, susila atau yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang pekerja yang baik. 3. Menghina, mengancam, atau menganiaya pekerja lainnya dan atau keluarganya. 4. Menggunakan peralatan dan fasilitas milik user yang ada di ruangan kantor untuk kepentingan pribadi. 5. Tidak mematuhi larangan-larangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan PT PKSS atau user, maka siap menerima sanksi yang berlaku. Oke ya, terima kasih Franky ya. Dari mana Franky? Siap Unit dan mana? dari Hah? ini seberang ulu dan. Unit Subang Lembang ya, di PAI ya. Baik. Oke ya. Kasih ya Franky ya. Jadi itu tadi sudah dibacakan Franky. Rekan-rekan ya, ini perlu rekan-rekan ketahui, Satpam PKSS itu larangannya tidak boleh judi. Baik itu judi online, ya, judi slot, judi dan lain sebagainya, jangan. Stop lah, ya, jangan terlibat judi. Karena data rekan-rekan trackingnya ketika rekan-rekan akan dikontrak, misal Rehan, nah dikontrak BRI, udah tes di psikotes, udah wawancara lulus semua. Ternyata pada saat pengecekan BI checking, pinjaman dan sebagainya, track record media sosial dan lain-lain sebagainya oleh BRC, ternyata terindikasi misalnya pernah main slot misalnya, udah hilang kesempatan, ya.
Itu atau masih aktif main slot misalnya. Ya, nah jadi itu contoh yang tidak bagus, tidak boleh ya. Ya, tapi saya yakin Rehan tidak seperti itu. Rehan bagus ya di Kayu Agung. Kayu Agung ya Rehan ya. Ah, ah. Ya, jadi itu ya tidak boleh rekan-rekan semua terlibat main judi online, tidak boleh. Kemudian mabuk-mabukan jelas tidak boleh rekan-rekan ya. Jaga dinas, mabuk-mabukan sip malam. Yang ngajak kawan, selesai Pak, nggak lama. Apalagi PGS, jangan ya. Kemudian menggunakan obat terlarang, nah ini juga tidak boleh. Ya, stop lah, pakai narkoba dan sebagainya, stop. Jangan, kita ini bekerja untuk keluarga ya, jadi jangan aneh-aneh. Ya, rekan-rekan jangan aneh-aneh. Kemudian mempunyai banyak utang, misalnya rekan-rekan hobi pinjam online, ya. Pinjam online boleh tidak Pak? Boleh dengan catatan bayar. Yang tidak boleh itu tidak bayar. Ya, kalau tidak bayar nanti diteror semua Pak. Siapa? Nomor kontak kita itu pasti diakses oleh penyedia pinjaman online. Misal dapatnya nomor Danru, Danrunya yang diteror. Dapatnya nomor RO, Pak Rian misalnya. Pak Rian yang diteror, dikejar-kejar. Padahal yang minjam siapa? Yang ditagih siapa? Ya, itu pernah terjadi itu Pak, tahun 2020. Sapam definitif. Kejadian seperti itu. Alhasil, yang ditelepon oleh kontak pinjol itu adalah pinjam. Selesai. Pincar, ditelepon pinjol. Atas nama saya ini benar Pak, karyawan kamu. Iya Pak, tolong infokan yang bersangkutan bayar utangnya. Udah berapa lama nunggak ini diceritakannya kan. Akhirnya pihak pincar tidak terima, berhentikan anak itu, gak usah lagi bekerja. Udah, ya. Jadi kejam ya. Aturan terkait hal-hal yang seperti ini rekan-rekan jangan jangan niat dilakukan. Ya. Kemudian berbuat hal-hal yang mencemarkan nama baik, baik itu PGSS user, melakukan perbuatan yang tidak sesuai etika moral, susila, ya, cabul dan sebagainya, jangan. Ada nasabah cantik digoda-godai, ada ya, cewek misalnya itu. Disuiti jangan, ya, biasa baik Pak, ya, lihat cece-cece belaga ini pakai rok seksi, ya biasa baik, ya, dosa, dosa cabul ya, dosa. Ada kejadian itu contoh di Pangkal Pinang kemana? 2 minggu yang lalu. Pelakunya kalau tidak salah Sapmo. Ada tuh. Selesai Pak Sapmo cabul. Ditoel pantat cewek lah. Ya. Kalau tidak tahan lagi nikah, ya, berkeluarga, ya, jangan merusak nama baik BRI, ya, merusak nama BRI, nama PKSS, Sapam cabul, ya, jangan, tidak boleh ya rekan-rekan ya, tidak tahan lagi nikah, ya, kita sesuai etika ya kerja. Kemudian menghina, mengancam, menganiaya pekerja lain, misal rekan-rekan dinas jaga ternyata tidak akor dengan CS Teller. CS Tellernya diancam, kau tunggulah kau balik. Selesai kau cegat. Nah, jangan, tidak boleh. Ya, atau ngatai Teller CS. Ya, gara-gara kau nih, katanya aku kena komplain. Padahal memanglah sudah masih bisa nih jam layanan dan sebagainya. Akhirnya apa? Rekan-rekan mengancam ya, mengancam, menganiaya, sempat mukul dan sebagainya. Mohon maaf Pak ya, kalau kejadian seperti itu ya satpamnya stop. Baik itu definitif, Satmop, PGS apalagi. Mohon maaf kesempatannya habis. Ya, tidak diperkerjakan lagi. Karena kita butuh satpam yang sabar. Ya, BRI ini, PKSS ini satpam yang penuh kesabaran. Dimarahi nasabah dia sabar. Ya, dikomplain oleh manajemen dia sabar. Ya, sabar itulah Pak yang bisa buat kita menang. Jadi lebih baik kita sabar mengalah untuk menang. Ya, kalau kita emosian, temperamen, mudah tersinggung, mudah marah, tidak cocok Pak kita di sini. Ya, rekan-rekan ya, tidak cocok. Ya, kalau kita emosian, temperamen, mudah marah, cocok sapam tambang atau sapam
perkebunan, lajulah. Atau enggak Satpam gudang, itu cocok ya. Tapi kalau Satpam perbankan kita identik dengan ramah, 5S-nya, senyum sapa salam, sabar, loyalitas, disiplin. Nah, itu cocok untuk di BRI. Karena kita Satpam layanan. Paham ya rekan-rekan ya? Halo? Ya. Paham. Kemudian selanjutnya menggunakan peralatan milik user. Ya, untuk kepentingan pribadi. Ini contoh, misal rekan-rekan dinas malam lah misalnya, aplusan pagi, lihat motor. Ah, ini motor mantri ya, Pak. Bagus juga motor mantri ini ya. Ada minyak ada nggak? Nanya senior. Kak, aku bawa balik we motor mantri ini ya. Motor aku tinggal kantor. Nah, kena bawa motor ini misalnya. Lagi pas aku dinas, bawa lagi motor aku. Motor ini. Pernah ada kejadian kayak itu Pak dulu. Jadi ketika dia dinas, motornya disimpan di kantor, dia bolak-balik dinas, pakai motor kantor, motornya di kantor dulu lah, pakai motor kantor. Ya, paham ya rekan-rekan maksudnya ya. Jadi tidak boleh kita Ya, paham Dan. memanfaatkan inventaris kantor untuk kepentingan kita pribadi, tidak boleh. Ya, jadi jangan. Apalagi minyaknya kita ambil. Lihat motor mantri penuh minyaknya, misal motor motor Perza misalnya. Ceknya, oh banyak minyak mantri ini kan, minyak motor aku kering. Tariknya selang minyak, tak sedotnya. Ya, selesai kamu Pak. Ya, itu pernah tuh kejadian di Payung Lencir. Ya, sudah dikembalikan Satpam ya. Ya, laporannya dari siapa? Dari Kayunin ya. Ya, jadi itu tidak boleh rekan-rekan lakukan hal-hal yang seperti itu. Merugikan diri kita, Pak. Ya. Terakhir, tidak mematuhi larangan sebagaimana yang diatur oleh peraturan PKSS. Ya, oke, cukup. Ya, sampai di sini mungkin rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharing, bahas sebelum kita tutup Zoom kita. Tidak ada yang ingin Tidak bertanya? Ya, Ada Dan. Ya, oke ya. Artinya terima kasih rekan-rekan semua memperhatikan ya. Jadi ini Pak, saya berharap sekali rekan-rekan PGS yang hari ini kita mempunyai harapan yang sama. Rekan-rekan pengen jadi Satpam kontra. Saya tahu Pak, tujuan kita menjadi PGS adalah tidak lain bentuk perjuangan kita tuh mudah-mudahan kita akan dikontra seperti Satpam Mobile, Satpam Definitif. Ya, tapi pesan saya ke rekan-rekan, tolong selama menjadi PGS tetap tetap loyal ya, loyal, tetap humble ya, tetap disiplin, siaga, waspada dan sebagainya ya. Karena di masa PGS inilah rekan-rekan itu karakternya kita nilai, Pak. Bukan hanya saya yang menilai, tapi RO-nya, SPO juga, pihak BRI, Kayunit, semua menilai rekan-rekan. Kalau rekan-rekan selama PGS penilaiannya udah jelek, males-malesan, ya, sampai apalagi eh, berharap ingin kontrak, ya udah, mohon maaf, ya, tidak masuk kategori kalau modelnya seperti itu. Tapi kalau rekan rajin, ya disiplin tinggi, ketika diminta diinstruksikan oleh dan Rusia, ya, luncur dan sebagainya, atributnya bagus, layanannya ramah, saya doakan cepat Pak karirnya. Ya, saya doakan cepat karirnya. Ya, jadi itu ya rekan-rekan ya, Zoom kita hari ini ya. Ya, saya titip rekan-rekan untuk jaga Sabtu Minggu ini, khususnya wilayah yang ada Sabtu Minggu. Ya, tolong siaga, waspada, standby, jaga di luar. Saya dapat informasi pihak Kanwil sudah membentuk timnya khusus sidak, baik itu shift pagi, sore, malam, ada semua. Tugas mereka adalah mencari temuan, ya, mencari temuan. Siapa satpam yang menjadi temuan akan dikenakan sanksi disiplin, bahkan pemberhentian. Ya, jadi pesan saya rekan-rekan, bagus-baguslah bekerja. Ingatlah kita bekerja nih untuk keluarga, ya, untuk karir kita,
harus semangat, harus positive thinking, ya, harus banyak belajar, ya, jangan tidak mau belajar, harus mengikuti perkembangan, ya. Kalau perkembangannya aturannya sekarang kayak ini, ya ikuti, ya. Jangan kita tetap aturan lama, tidak mau ikut aturan baru, akan tersisihkan yang seperti itu, ya. Itu saja ya rekan-rekan ya. Terima kasih banyak, ya, luar biasa rekan-rekan. Saya minta kamera dihidupkan semua, kita foto terakhir. Ya, kita foto dulu. Oke, ini saling kenal jadi kita ya. Ada Pak Ridwan, Palwa, Estu, Rizky, Fajri, Sobirin, Yarsa, Jeki. Kameranya dibuka dulu. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, nah terakhir ya rekan-rekan, nanti saya akan share ketentuan atribut yang terbaru. Jadi silakan dilengkapi mana-mana yang belum sesuai, dilengkapi. Contoh apa? Atribut bordir tadi ganti logo PKSS, pesenlah, pesan online jadi. Tapi yang jelas setelah Lebaran tanggal 16 semuanya kita sudah atribut sesuai. Paham ya rekan-rekan ya? Siap. Oke, ya, nanti saya kasih contoh gambarnya dan juga terakhir tadi ada link video itu silakan tonton di YouTube. Jangan lupa subscribe, ya, subscribe, like channel YouTube PKSS Palembang. Kita harus support YouTube Palembang. Ya, berdoa saja mungkin video ini muncul di YouTube, ya, itu saja. Ya, itu saja rekan-rekan. Terima kasih banyak ya atas kerjasamanya. Sukses. Selamat bertugas. Tetap siaga waspada dalam pelaksanaan tugasnya. Sukses selalu buat rekan-rekan. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusannya. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan Zoom ya. Siap dan izin keluar.